Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Walaupun masih dalam kondisi pandemi, tidak menyurutkan semangat kita untuk selalu belajar. Jangan kendor, jangan sampai kita males untuk belajar walaupun melalui daring atau online. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, tema 6, subtema 1, pembelajaran 4, MUPEL IPS dan PKN. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai selesai. Alhamdulillah. Ingat anak-anak ya, untuk kesehariannya kita harus selalu mengikuti protokol kesehatan atau kita selalu memakai masker atau ketika kita keluar dan juga selalu cuci tangan, hidup bersih dan semoga kita semua sehat selalu. Oke, sudah siap anak-anak? Bagus, kita harus selalu semangat. Oke, kita mulai untuk PP4. Kita lihat gambar di samping. Apa yang dapat kamu ceritakan tentang gambar di samping ini? Gambar apa ini? Ya, betul. Anak ini sedang membuang sampah di sungai. Pintar. Apakah kamu pernah menemui di lingkungan tempat tinggal kamu? Hah? Ada? Ya, mungkin ada yang menemukan, mungkin ada yang menemuinya, atau mungkin ada yang tidak pernah menemuinya. Bagaimana pendapatmu terhadap gambar tersebut? Ya, betul, kurang baik ini. Ini adalah contoh aktivitas manusia dengan alam yang menjadikan alam akan menjadi kotor dan tidak bersih dan menjadikan banyak sekali pengaruh-pengaruhnya. Betul sekali. Menurutmu, hal-hal apa sajakah yang menyebabkan hal itu terjadi? Oke, betul sekali. Mungkin ini bisa terjadi karena dia kurang pemahaman akan pentingnya lingkungan hidup, sehingga membuang sampah sembarangan. Bagaimana hubungan atau interaksi manusia terhadap lingkungan yang tampak dari gambar tersebut? Ya, betul. Ini adalah hubungan interaksi manusia dengan alam yang berhubungan dengan hal-hal yang negatif, karena dapat menyebabkan banyak hal, yaitu bisa menyebabkan banjir dan lain sebagainya, karena sungainya tersumbat. Pinter, kita lanjutkan lagi anakku. Tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Ingat, tidak semua interaksi manusia dengan alam itu berdampak baik bagi alam. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Kamu lihat ini. Otomatis kalau interaksi manusia dengan alam tidak baik, maka akan menyebabkan banyak bencana merugikan bagi kita semua. Bukan hanya manusia, tetapi juga dengan alam. Ini, kalau kita membuang sampah sembarangan, apa akibatnya? Maka akan mengakibatkan, kamu lihat gambar ini, kotor sekali. Iya Pak, itu sangat kotor. Yang kedua, di lingkungan sungai itu akan tersumbat. Yang ketiga, lihat kalau itu banyak sampah, maka binatang-binatang akan mati. Ya, ini adalah akibat-akibat apabila manusia berinteraksi dengan alam kurang baik. Contohnya membuang sampah sembarangan, maka akan menyebabkan banyak hal. Tidak semua manusia memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan. Kamu lihat gambar di samping. Apa yang dia lakukan? Ya, ini adalah penebangan hutan secara liar. Apa yang terjadi kalau ini ditebang semua? Ya, betul. Ada mungkin bisa tanah longsor, bisa banjir, bisa kekurangan oksigen bagi manusia, dan berdampak juga lingkungan ini
maka akan berpengaruh terhadap binatang-binatang di sekitarnya karena kekurangan makanan. Maka alangkah baiknya kesadaran manusia akan lingkungan itu harus tetap terjaga, sehingga lingkungan itu akan memberikan manfaat bagi manusia dan lingkungan itu sendiri. Kegiatan manusia yang merusak lingkungan, ada banyak hal anak-anak. Nah, ini jangan sampai kita lakukan. Kegiatan manusia yang merusak lingkungan, satu, membuang limbah ke sungai. Ada yang tahu limbah? Ya, sesuatu yang sudah tidak terpakai dan tidak bisa digunakan, dibuang ke sungai. Sebagai contoh, kamu lihat. Nah ini adalah limbah. Ada bungkus dari susu, ada gelas plastik, ada ban. Nah, ini adalah salah satu kegiatan manusia yang merusak lingkungan, yaitu membuang sampah atau limbah ke sungai. Ini akan mengakibatkan banyak hal, yaitu penyakit, tersumbatnya sungai sehingga menyebabkan banjir dan lain sebagainya. Yang kedua, menebang hutan secara liar. Tadi kamu lihat ada gambar. Nah, kalau penebangan hutan secara liar, maka akan mengakibatkan banjir yang pertama. Karena daya serap air hujan akan sangat terkurangi. Karena tidak ada hutan, tidak ada pepohonan. Kedua, kalau tidak ada pepohonan otomatis, maka akan mengakibatkan apa? Ya, longsor. Dan bumi akan terasa sangat panas sekali karena tidak ada perlindungan. Kegiatan yang merusak lingkungan apalagi yang dapat merusak lingkungan bagi kegiatan manusia itu? Ya, menggunakan pestisida secara berlebihan. Apa pestisida itu? Ya, penyemprotan. Biasanya di sawah-sawah kalian pasti akan menemukan. Kalau berlebihan maka akan sangat berbahaya bagi ini disemprot. Tanah pun akan tidak menjadi subur karena terlalu banyak pestisida. Nah ini, kalau penggunaannya secara normal maka tidak masalah karena akan membunuh hama-hama yang ada. Kegiatan yang selanjutnya yang merusak lingkungan adalah memburu binatang liar. Nah ini, ada beberapa banyak sekali binatang-binatang di Indonesia yang dilindungi. Dan ini tidak boleh diburu secara liar. Karena apa? Dapat menyebabkan kepunahan bagi binatang-binatang yang ada. Dulu itu ada banyak sekali, yaitu harimau Jawa. Dan sekarang sungguh ironis, karena apa? Banyak diburu. Nah ini kalau harimau diburu, diambil kulitnya, ini sangat merugikan. Anak cucu kita nanti tidak akan pernah tahu bagaimana bentuk harimau itu yang sebenarnya. Hanya gambar dan gambar saja. Oke, selanjutnya. Kegiatan manusia yang merusak lingkungan apalagi? Menangkap ikan dengan racun, setrum, atau bahan peledak. Nah, ini jangan dilakukan ya. Karena kalau kita racun, maka akan mengakibatkan apa? Ya, di sekitarnya akan mati semua. Bukan hanya induk, bibit. Anak yang kecil-kecil maka akan tersangkut juga. Apalagi disetrum, ini berbahaya bukan hanya bagi lingkungan, bagi manusianya sendiri, kalau lupa akan tersetrum sendiri. Apalagi menggunakan bahan peledak, terumbu-terumbu karang yang ada di laut akan hilang juga. Padahal terumbu karang itu juga bermanfaat bagi apa? Iya, betul, bagi perlindungan ikan-ikan. Nah, kalau ini adalah menggunakan pukat harimau. Ini berbahaya juga, tidak boleh. Ya, karena pukat harimau itu dapat menangkap semua jenis ikan yang kecil tertangkap, yang besar tertangkapnya. Jadi akan menyebabkan kepunahan. Itu adalah beberapa hubungan interaksi manusia dengan alam yang tidak perlu kita contoh. Maka untuk mendapatkan manfaat dari lingkungan alam merupakan hak kita. Kita berhak untuk mendapatkan lingkungan yang
bersih, tetapi memeliharanya adalah kewajiban kita. Hak kita memanfaatkan lingkungan, tetapi kewajiban kita harus apa? Ya, kita harus memeliharanya. Jangan menggunakan seperti tadi interaksi-interaksi yang merugikan bagi lingkungan dan manusia itu sendiri. Setuju sekali, Ben. Ada hak, pasti ada kewajiban. Betul begitu kan? Kita sebagai pelajar pun memiliki kewajiban yang harus kita lakukan selain hak yang harus kita dapatkan. Apa saja atau kewajiban kita itu? Kalau ingin mendapatkan hak, maka kita harus melakukan kewajiban. Ya, jadi hak itu sesuatu yang kita peroleh, kalau kewajiban sesuatu yang kita harus kita lakukan. Oke, anak-anak, selanjutnya. Apakah kamu masih ingat hak itu apa? Ya, sudah saya jelaskan tadi. Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima. Kalau kewajiban, segala sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai aturan. Jadi, antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Nah, oke. Hak dan kewajiban siswa apa saja toh? Hak sebagai siswa mendapatkan lingkungan sekolah yang bersih. Itu hak kamu, ya. Kalau sekolahnya kotor, maka harus dibersihkan. Oke, yang kedua mendapatkan nilai. Otomatis yang namanya hak siswa, kita belajar, kita telah mengerjakan PAS, PTS, dan lain sebagainya, maka kamu berhak mendapatkan nilai sesuai dengan kemampuan. Yang ketiga, mendapatkan pendidikan yang layak. Yang keempat, mendapatkan pengajaran dari guru. Kalau datang sekolah seperti sekarang ini, hak kamu, maka kamu berhak untuk mendapatkan pengajaran walaupun melalui online atau daring. Tetap semangat ya anak-anak, jangan sampai kita malas karena pandemi ini. Semoga pandemi COVID ini segera musnah agar kita bisa bertatap muka secara langsung untuk melakukan pengajaran. Yang selanjutnya adalah hidup rukun dengan teman. Nah, ini anak-anak ya, hak kamu itu harus hidup rukun dengan teman. Jangan sampai kamu ada bermusuhan dengan teman kamu. Nah, terus kalau ini hak kita sebagai siswa, terus apa kewajiban siswa? Kewajiban siswa belajar dengan sungguh-sungguh pasti. Kalau kamu itu harus wajib belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, yang selanjutnya mematuhi tata tertib sekolah. Kewajiban itu kalau kita nanti sekolah diwajibkan untuk memakai masker, maka kita harus pakai masker. Wajib, ini salah satu tata tertib sekolah. Selanjutnya, membuang sampah di tempat sampah. Nah, ini anak-anak kewajiban ya. Jangan sampai sukanya membuang sampah, pokoknya makan gimana, ya itu ditaruh sampahnya plastik tempat makanan itu kita buang sembarangan. Ini membuat apa? Banyak penyakit. Mendengarkan pendapat teman saat berdiskusi. Lah ini kewajibanmu harus mendengarkan pendapat teman kamu, jangan suka menyela. Ya, apapun pendapat teman kamu ketika berdiskusi, maka kita harus dengarkan. Itu kewajiban kita. Selanjutnya, saling menghormati antar teman. Maka alangkah baiknya kamu harus selalu menghormati antar teman kamu. Nah, itu adalah hak dan kewajiban sebagai siswa. Mengerti anak-anak ya? Alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi. Itu adalah beberapa pelajaran kita di pembelajaran 4. Yaitu yang pertama adalah interaksi manusia dengan alam, yaitu di IPS tadi ya, interaksi alam. Kita harus menjaga alam agar alam itu juga baik dengan kita. Apa artinya? Kalau kita menjaga alam, otomatis hak kita mendapatkan, memanfaatkan alam akan terpenuhi. Kewajibannya apa? Ya kita harus memelihara alam, yaitu dengan cara apa? Tidak membuang sampah sembarangan dan selalu menjaga lingkungan di sekitar kita. Dan untuk PKN-nya apa pelajaran yang bisa kita petik? Iya betul, yaitu hak-hak kita dan hak dan kewajiban.
apa yang harus kita lakukan, dan apa yang harus kita dapatkan sebagai siswa. Oke anak-anak, itu adalah pelajaran untuk hari ini. Maka setelah kamu paham, saatnya saya beri tugas ya agar mengetahui dan bisa mengukur sejauh mana kamu mengerti pelajaran kita di PP4. Tugas yang pertama adalah kamu bisa buka buku tema kamu. Ini ada bacaan, mohon dibaca berulang kali, lalu dijawab pertanyaan di samping. Oh, dapatkah manusia hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya? Mengapa? Kamu harus baca di sesuaikan ini dan sampai. Selanjutnya, setelah kamu paham, coba kita tulis. Berdasarkan bacaan di atas, gunakan diagram berikut untuk menjelaskan apa yang telah kamu baca. Jelaskan dan tuliskan pemahamanmu pada setiap paragraf. Judul, bacaannya apa? Paragraf 1, tulislah kata-kata kuncinya apa. Paragraf 2 dan seterusnya. Ini sudah kita bahas di PB sebelumnya, yaitu PB 1 dan PB 2. Oke, kelanjutannya. Nah ini, interaksi manusia dengan alam. Perhatikanlah masyarakat di sekitar tempat tinggalmu. Lakukanlah kegiatan berikut mengamati interaksi masyarakat di sekitarmu terhadap lingkungan alam dan pengaruh negatifnya. Gunakan tabel berikut. Kamu angan-angan atau kamu cari saja apa yang telah kamu temukan, bentuk kegiatan interaksi manusia dengan alamnya apa. Contoh, ada beberapa hal negatif. Di beberapa sawah itu ada yang banyak membuang popok sembarangan di sekitar sawah. Pengaruh yang negatif yang terjadi apa? Yaitu otomatis lingkungannya kotor. Usaha untuk memperbaiki apa? Ya diberikan salah satunya adalah memberitahu. Satu, mungkin membuat papan, jangan membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Nah ini tolong sebanyak mungkin yang kamu tahu interaksi kegiatannya apa, pengaruh negatifnya apa, dan usaha untuk memperbaikinya apa. Ya oke. Yang selanjutnya adalah ini untuk yang PKN-nya ya. Sebagai warga negara dan anggota masyarakat, kita perlu mengetahui hak dan kewajiban kita. Sebelumnya, kamu telah mengetahui hak sebagai siswa dan sebagai seorang anak. Bersama dengan teman sebangkumu, ini kerjakan sendiri saja ya. Coba tentukan hak-hak kamu sebagai siswa, setelah itu kamu menentukan kewajibanmu untuk mendapatkan hak tersebut. Contoh, hakmu sebagai siswa di sekolah. Kamu berhak mendapatkan apa anak-anak nilai. Maka kewajibanmu adalah ia belajar dengan sungguh-sungguh dan mengikuti apa yang telah diperintah oleh ibunya. Nah ini mengerjakan kewajibannya yaitu mengerjakan PR, mengerjakan tugas-tugas dan lain sebagainya. Maka hak kamu mendapatkan apa? Nilai dan seterusnya kamu tulis kewajiban haknya apa, kewajibannya. Setelah kamu paham semua, coba renungkan ya ini. Apa saja hal yang menarik yang kamu temui pada kegiatan pembelajaran ini. Dan kamu tulis, ini adalah kesimpulan. Ya, itu anak-anak untuk hari ini. Terima kasih telah mendengarkan dengan baik. Jangan lupa selalu belajar, jangan lupa selalu berdoa, dan selalu semangat untuk belajar. Oke, itu saja yang perlu saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di pertemuan di PB 5 dan 6. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.